Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Islam. Selamat datang kembali di channel ini, tempat kita bersama-sama menggali pengetahuan yang penuh makna. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu tentang 5 tempat misterius dalam Al-Quran yang belum ditemukan. Tempat-tempat ini sudah lama menjadi perbincangan dalam kalangan umat Islam, dan sampai saat ini masih menyimpan misteri yang belum terungkap sepenuhnya. Jadi jangan lupa untuk menonton sampai habis, dan pastikan kalian sudah menekan tombol like, subscribe, serta aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Mari kita mulai perjalanan ilmu kita dengan penuh rasa ingin tahu. Pulau tempat Dajjal dikurung. Sahabat Islam, salah satu tempat paling misterius yang disebut dalam Al-Quran dan Hadits, namun belum pernah ditemukan hingga hari ini, adalah pulau tempat Dajjal dikurung. Dajjal, sosok fitnah terbesar di akhir zaman, disebut sebagai satu dari 10 tanda besar menjelang kiamat. Namun yang tak kalah mengejutkan adalah bahwa saat ini ia belum bebas. Ia masih dipenjara di sebuah pulau terpencil yang dijaga oleh makhluk aneh bernama Al-Jassasah, seekor binatang yang bisa berbicara. Pulau ini bukan pulau biasa. Ia telah disebut dalam salah satu hadits sahih yang diriwayatkan oleh Tamim Ad-Dari, seorang sahabat Nabi yang pernah secara tidak sengaja terdampar di sana. Ia melihat langsung sosok Dajjal dan kembali dengan kisah yang membuat Rasulullah membenarkannya. Namun di manakah lokasi pulau ini sebenarnya? Inilah misteri yang telah memantik perdebatan para ulama, sejarawan, hingga peneliti zaman modern. Beberapa menyebut pulau itu berada di sekitar Yaman, lebih tepatnya di Pulau Socotra, pulau yang dipenuhi flora dan fauna aneh yang tak ditemukan di belahan bumi manapun. Pulau yang seolah terlepas dari waktu, menyimpan atmosfer ganjil dan keheningan yang mencekam. Namun, ada pula teori lain yang menyebutkan bahwa Dajjal dikurung di wilayah segitiga Bermuda, sebuah kawasan yang hingga kini dikenal karena banyaknya kapal dan pesawat yang hilang secara misterius di sana. Meski berbagai teori telah dikemukakan, hingga detik ini lokasi pastinya masih misterius dan tak bisa dipastikan. Mungkinkah pulau ini memang tersembunyi di balik dimensi gaib yang tak bisa dijangkau oleh indera manusia biasa? Ataukah ia benar-benar ada, namun terlindungi oleh tabir ketetapan Allah hingga waktunya tiba, ketika Dajjal akan muncul membawa fitnah yang mengguncang dunia? Ainul Hayat, mata air keabadian, sahabat Islam. Kisah misteri berikutnya membawa kita pada sebuah tempat legendaris, yang bahkan dalam sejarah berbagai peradaban disebut dengan nama berbeda. Namun dalam Islam, ia dikenal sebagai Ainul Hayat, mata air kehidupan. Konon, siapapun yang meminum air dari telaga ini akan hidup abadi hingga hari kiamat, kecuali ia sendiri memohon kematian kepada Allah. Namun, apakah tempat ini benar-benar ada? Dalam satu riwayat, Raja Zulkarnain, penguasa besar yang disebut dalam Al-Quran, mendengar kisah luar biasa dari para malaikat. Dikatakan bahwa ada satu malaikat yang sejak diciptakan tidak pernah mengangkat kepalanya dari sujud, tak ingin kehilangan sedetik pun dari ibadah kepada Sang Pencipta. Tersentuh oleh kisah itu, Zulkarnain pun memiliki satu keinginan, menemukan mata air keabadian agar dapat hidup lebih lama dan memperbanyak ibadahnya kepada Allah. Ia tidak sendirian. Dalam perjalanannya, ia ditemani oleh sosok penuh misteri yang juga dikenal sebagai kekasih Allah Nabi Khidir alaihissalam. Mereka berkelana jauh hingga ke tempat terbitnya matahari, sebuah lokasi asing yang diselimuti kabut dan kegelapan yang bukan berasal dari malam, tapi dari sesuatu yang lebih pekat, seolah tabir antara dunia nyata dan alam gaib. Di sanalah menurut riwayat Nabi Khidir menemukan Ainul Hayat, dan hanya dia yang berhasil meminum airnya. Sejak saat itu, muncul berbagai pendapat bahwa Khidir masih hidup hingga kini, menjalankan tugas-tugas gaib atas izin Allah. Namun misteri tentang Ainul Hayat tak berhenti di sana. Beberapa abad kemudian, penjelajah asal Spanyol bernama Juan Ponce de Leon terobsesi dengan legenda mata air kehidupan. Ia diutus oleh Raja Ferdinand untuk menemukan Fountain of Youth, mata air yang konon bisa membuat siapapun kembali muda dan hidup selamanya. Namun sayang, perjalanannya berakhir tragis. Ia tewas terkena panah suku pedalaman saat menjelajahi kawasan yang kini dikenal sebagai Florida. Apa yang membuat tempat ini begitu sulit ditemukan? Mungkinkah Allah memang sengaja menyembunyikannya dari manusia biasa? Ataukah mata air itu berada di suatu dimensi lain? Hanya bisa dijangkau oleh mereka yang dipilih Allah? Hingga kini, Ainul Hayat tetap menjadi teka-teki abadi.
yang keberadaannya hanya bisa dikuak oleh hati yang penuh iman dan perjalanan yang ditempuh dengan niat suci. Tembok Zulkarnain. Selanjutnya, sahabat Islam. Kita dibawa ke salah satu kisah paling mencengangkan dalam Al-Quran, kisah tentang tembok raksasa yang dibangun oleh Raja Zulkarnain, yang tertulis dengan jelas dalam surat Al-Kahfi. Namun ini bukan tembok biasa. Tembok ini dibuat untuk mengurung dua kaum perusak yang sangat berbahaya. Mereka adalah Ya'juj dan Ma'juj, makhluk yang jumlahnya digambarkan luar biasa banyak dan daya rusaknya tak tertandingi. Menurut beberapa riwayat, jika ada satu manusia di bumi, maka jumlah Ya'juj dan Ma'juj adalah 9.999 kali lebih banyak. Bayangkan, jika populasi manusia saat ini lebih dari 8 miliar, maka jumlah mereka bisa mencapai triliunan. Dengan jumlah sedemikian besar, di manakah mereka disembunyikan? Raja Zulkarnain dalam perjalanan sucinya membangun tembok raksasa dari campuran besi dan tembaga cair untuk menghalangi Ya'juj dan Ma'juj keluar dari jalur pegunungan yang sempit. Sejak saat itu, mereka terkunci, tidak bisa keluar, namun tidak pula berhenti mencoba menghancurkan dinding tersebut setiap hari. Dikisahkan bahwa tembok ini akan hancur menjelang kiamat, saat Allah mengizinkan mereka untuk kembali menginjak bumi. Dan pada saat itulah kehancuran besar akan dimulai. Pertanyaannya, di manakah tembok itu berada? Hingga kini, tidak ada satupun ekspedisi atau pencarian yang berhasil mengungkap lokasi pastinya. Bahkan sebagian ulama dan ahli tafsir berpendapat, bisa jadi tembok itu berada di dimensi lain, atau Allah menutupnya dari pandangan manusia hingga waktunya tiba. Ada pula yang berspekulasi bahwa ia tersembunyi di balik pegunungan luas yang belum dijamah, atau bahkan berada di bawah lapisan bumi yang tak bisa dijangkau teknologi modern. Apapun teorinya, satu hal yang pasti, Ya'juj dan Ma'juj adalah bagian dari takdir besar akhir zaman, dan keberadaan mereka menjadi salah satu misteri ilahi yang terus mengundang tanda tanya hingga kini. Gunung Qaf, sahabat Islam. Dari balik tirai langit yang tak terlihat oleh mata biasa, tersimpan satu lagi kisah tempat misterius yang disebut dalam hadits Rasulullah, yaitu Gunung Qaf. Gunung ini bukanlah gunung biasa. Dalam sabda Nabi, disebutkan bahwa Gunung Qaf adalah penyejuk bumi, penstabil alam semesta. Ia bukan terbuat dari batu biasa, tetapi dari zamrud hijau yang memancarkan cahaya ke langit. Dan dari sinilah sebagian ulama menyimpulkan warna birunya langit berasal. Tak heran jika para ulama terdahulu menyebutnya sebagai induk dari semua gunung di dunia. Setiap gunung yang kita lihat saat ini dipercaya memiliki kaitan atau cabang dari Gunung Qaf. Namun, di manakah sebenarnya gunung ini berada? Beberapa ulama dan peneliti spiritual berpendapat bahwa Gunung Qaf terletak di antara Yordania dan Arab Saudi, sementara pendapat lain menyebut wilayah Yaman sebagai lokasi yang lebih masuk akal. Ada pula yang percaya bahwa gunung ini berada di ambang dunia nyata dan alam gaib, sehingga tak mungkin dijangkau oleh manusia biasa. Sebagian sufi bahkan meyakini bahwa Gunung Qaf adalah tempat berkumpulnya para wali Allah, sosok-sosok tersembunyi yang menjauh dari dunia dan mendekatkan diri sepenuhnya kepada Sang Khalik. Misteri Gunung Qaf semakin dalam karena tidak ada bukti fisik, tak ada koordinat geografis yang pasti. Namun jejak kisahnya tetap hidup dalam kitab-kitab tafsir, hikayat sufi, dan hadits-hadits Nabi yang menjadikannya sebagai simbol kebesaran dan rahasia alam ciptaan Allah. Mungkinkah Gunung Qaf memang ditakdirkan untuk tetap tersembunyi hingga akhir zaman? Ataukah ia hanya bisa ditemukan oleh mereka yang hatinya telah diterangi cahaya keimanan dan ketakwaan? Yang jelas, Gunung Qaf tetap menjadi salah satu misteri ilahi yang belum terpecahkan dan menjadi pengingat bahwa masih banyak hal yang belum kita ketahui tentang bumi tempat kita berpijak. Istana Nabi Sulaiman, sahabat Islam. Kini, kita sampai pada kisah terakhir, sebuah kisah yang tak hanya dipenuhi keajaiban, tapi juga menjadi simbol kekuasaan yang belum pernah terulang dalam sejarah umat manusia. Inilah kisah tentang Istana Nabi Sulaiman alaihissalam, istana yang luar biasa megah, hingga disebut dalam surat An-Naml ayat 44, bahwa lantainya terbuat dari kaca bening yang disangka kolam oleh Ratu Balqis saat pertama kali memasukinya. Sesungguhnya ini adalah istana licin yang terbuat dari kaca. Namun keistimewaan istana ini bukan hanya karena keindahan arsitekturnya. Ia dibangun oleh gabungan kekuatan manusia dan bangsa jin, makhluk yang diperintah langsung oleh Nabi Sulaiman dengan izin Allah. Suatu hal yang tak bisa dilakukan oleh raja manapun, sebelum maupun sesudahnya. Kerajaan Nabi Sulaiman adalah kerajaan yang sempurna, kaya, berwibawa, dan penuh keajaiban.
Tak heran jika dalam doanya Nabi Sulaiman berkata, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku." Surah Syad ayat 35. Kini, istana itu telah runtuh. Yang tersisa hanyalah tembok baratnya, yang dikenal sebagai tembok ratapan, Wailing Wall, oleh bangsa Yahudi. Namun semangat untuk menemukannya masih menyala hingga hari ini. Pada tahun 2005, seorang arkeolog bernama Eilat Mazar menemukan reruntuhan struktur batu raksasa di dekat Masjid Al-Aqsa, yang ia yakini sebagai bagian dari Istana Sulaiman. Penemuan ini memicu penggalian besar-besaran dan juga ketegangan besar, karena dikhawatirkan penggalian itu bisa merusak salah satu tempat suci umat Islam. Walau yang tersisa hanya puing dan teka-teki, para sejarawan terus berharap bahwa suatu hari nanti mereka bisa membuka kembali lembaran peradaban yang pernah berjaya di bawah kepemimpinan seorang nabi dan raja yang agung. Istana Nabi Sulaiman bukan hanya simbol kejayaan masa lalu. Ia adalah pengingat bahwa kekuasaan sejati hanya datang dari Allah, dan bahwa apapun yang dibangun di dunia, seindah dan semegah apapun, akan musnah, kecuali iman dan amal yang tulus kepadanya. Demikianlah pembahasan kita kali ini tentang 5 tempat misterius dalam Al-Quran yang belum ditemukan. Semoga kisah-kisah yang telah kita bahas dapat membuka wawasan dan memberi kita pemahaman yang lebih dalam tentang misteri-misteri yang ada dalam agama kita. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar di bawah. Apa pendapat kalian tentang tempat-tempat misterius ini? Apakah kalian memiliki informasi atau pandangan lain? Jika kalian merasa video ini bermanfaat, silakan bagikan kepada teman-teman kalian agar ilmu yang bermanfaat ini bisa tersebar lebih luas. Terima kasih telah menonton, semoga kita semua selalu diberikan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.